Kalau saya kan orang awam, tidak tahu membedakan yang mana uang asli, mana uang palsu. 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Kasus uang palsu kembali membuat geger masyarakat. Kali ini fakta mencengangkan, sindikat uang abal-abal itu datang dari balik gedung kampus Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Siapa sangka di salah satu sudut kampus ternama ini, polisi menemukan lokasi yang menjadi tempat praktik mencetak uang palsu yang nilainya fantastis, yakni mencapai triliunan rupiah. Ini adalah ruangan perpustakaan yang menjadi pabrik pembuatan uang palsu. Ironinya lagi, sindikat uang palsu ini juga melibatkan kepala perpustakaan kampus UIN Alauddin ini. Di ruang kedap suara ini polisi menemukan sekitar 100 barang bukti. Salah satunya mesin alat pencetak yang berukuran cukup besar ini. Salah satu barang buktinya adalah mesin yang di belakang yang barusan kami cek. Ya, dan perkara ini terungkap atas kerjasama tim. Ini didapatkan ada beberapa barang bukti yang kami dapatkan di dalam kampus salah satu universitas di Goa. Ini ya, jadi biar jangan blunder, perkara ini pengungkapannya kita secara bersama-sama. Ya, kami juga dipermudah oleh rektor dari salah satu universitas tersebut. Ya, dan meminta kami untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya. Barang buktinya apa betul ada? Barang bukti kurang lebih ada sekitar 100 barang bukti. Lantas bagaimana awal kasus sindikat uang palsu yang melibatkan oknum pejabat kampus negeri ini terbongkar? Polisi mengungkap kasus ini mulai terbongkar pada awal Desember lalu. Awalnya, polisi menangkap pelaku pengedar uang palsu senilai Rp500.000. Dalam pengembangan penyidikan, polisi menelusuri lokasi pencetakan uang abal-abal itu. Dari hasil penggeledahan di kampus UIN Alauddin Makassar, polisi menemukan uang palsu senilai Rp400 juta. Awal mula kami menyidik perkara ini adalah ditemukannya uang palsu UPAL senilai Rp500.000. Dengan emisi 2000, emisi terbaru, ya, emisi mata uang rupiah terbaru. Kemudian dari 500 kita kembangkan sehingga kami temukan 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Ya, nah, pecahan 100.000. Polisi menetapkan setidaknya 17 orang sebagai tersangka dalam kasus peredaran uang palsu yang dikendalikan dari gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar ini. 2 tersangka merupakan oknum pegawai Bank BUMN. Kemudian beberapa tersangka lagi adalah oknum pegawai UIN Alauddin Makassar, termasuk kepala perpustakaan yang diduga punya peran penting dalam kasus ini. Para pelaku jaringan sindikat uang palsu ini tak berkutik karena polisi telah mengamankan barang bukti yang menjadi bagian kejahatan terorganisir mereka. Polisi telah menyita hasil kejahatan mereka berupa ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan lembaran mata uang asing lainnya. Selain itu, ada juga lembaran surat berharga senilai ratusan triliun rupiah. Menurut hasil penyidikan polisi, sindikat uang palsu di Makassar ini telah beraksi sejak tahun 2010 silam. Polisi juga mengungkap bahwa salah satu tersangka rupanya juga sempat mencalonkan sebagai wali kota Makassar, namun gagal. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010, ya, udah lama ini. Terus kemudian lanjut. Ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan
Wali Kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan. Kejahatan jaringan ini berlanjut lagi pada Oktober 2022. Mereka merencanakan memproduksi uang palsu yang lebih besar lagi jumlahnya dengan membeli alat pencetaknya. Pada tahun 2024, sindikat ini pun dengan mulus mencetak dan mengedarkan uang palsu hingga akhirnya terbongkar polisi. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka, ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan, kemudian untuk mulai membuat mang palsu di TKP yang berikutnya, ya, TKP 2, terus juga masalah penyerahannya ini ada juga yang sempat rusak. Menurut polisi, peredaran uang palsu yang diproduksi sindikat ini diduga telah menyebar hingga ke wilayah di luar Sulawesi Selatan. Polisi juga menduga mereka merupakan bagian sindikat jaringan internasional. Kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Kalau saya kan orang awam, tidak tahu membedakan yang mana uang asli, mana uang palsu. 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Penyelidikan kasus penemuan pabrik uang palsu di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar terus berlanjut. Sejumlah fakta mencengangkan terungkap dari hasil penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, uang palsu yang beredar di masyarakat memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan uang asli. Kualitas tinggi dari uang palsu ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi daerah. Masyarakat semakin sulit membedakan mana uang asli dan mana uang palsu. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es, ya. Jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak, ya, kita tidak tahu. Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan, ya. Kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda, ya. Satu aja beda, itu sudah palsu. Kalau kita perhatikan, ya, ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Meskipun sejumlah tersangka telah berhasil ditangkap, namun uang palsu hasil produksi sindikat ini telah menyebar luas di wilayah Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran uang palsu ini cukup luas dan sulit diberantas. Disinyalir peredaran uang palsu yang begitu cepat karena di antara para tersangka yang ditangkap terdapat 2 karyawan dari 2 bank BUMN yang berbeda. Dari
17 yang ada di belakang kami para tersangka, 2 diantaranya dari oknum dari Bank BUMN Indonesia. Perannya sebagai transaksi jual beli uang palsu. Dia menggunakan, dia juga menjual, dia juga membeli. Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap peredaran uang palsu. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan uang palsu ke pihak berwajib. Selain itu, BI juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang asli agar masyarakat dapat lebih mudah membedakannya. Yang paling tidak bisa dipalsukan ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100 ya, bagian depan Mbak melihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja nggak sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatively buram. Berdasarkan hasil penyelidikan, mesin cetak uang palsu yang digunakan oleh sindikat ini merupakan produk impor dari Cina. Mesin ini memiliki teknologi yang cukup canggih sehingga mampu menghasilkan uang palsu dengan kualitas yang sangat mirip dengan uang asli. Selain mesin cetak, bahan baku pembuatan uang palsu juga didatangkan dari luar negeri. Ya, para pelaku sindikat ini memang memiliki modus operandi yang cukup cerdas. Mereka memilih lokasi yang aman untuk menjalankan bisnis ilegalnya, yaitu di dalam lingkungan kampus. Selain itu, mereka juga melibatkan sejumlah orang dari berbagai kalangan dalam menjalankan aksinya. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pun mendesak pihak kampus untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku Rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan perbankan semakin canggih dan sulit dideteksi. Hal ini tentu saja mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan. Pastilah was-was, jadinya kan kita ragu untuk belanja. Kayak kalau saya kan orang awam yang seperti ini kan tidak tahu membedakan, nggak tahu membedakan yang mana uang asli, mana uang palsunya. Kalau saya kan orang awam tidak tahu membedakan yang mana uang asli, mana uang palsu. 446.700.000 barang bukti yang kami temukan di dalam salah satu kampus tersebut. Ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Ya, pemirsa, beberapa waktu belakangan masyarakat di Sulawesi Selatan digegerkan dengan pengungkapan kasus pabrik uang palsu yang berada di dalam kampus. Bahkan menurut kepolisian, uang palsu ini telah diedarkan di Kabupaten Wajo, Goa, Kota Makassar, dan bahkan lintas provinsi, yaitu di Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, kawasan Sulawesi Selatan dan juga Mamuju, Sulawesi Barat menjadi tempat berkembang biaknya uang palsu yang kondisi fisiknya hampir sama persis dengan uang asli. Jika tidak diteliti, sulit untuk mengenalinya.
Antisipasi pun dilakukan para pedagang saat bertransaksi secara tunai. Mulai dari mengecek secara fisik hingga melakukan pemindaian menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV. Di sini pemirsa sudah ada alat yang digunakan sehari-hari dari toko emas ini untuk melihat apakah uang yang digunakan ini palsu atau asli. Mbak Pia bisa dijelaskan? Kalau misalnya ini di senter ke sini, dia bakal muncul ini kode BI, artinya Bank Indonesia. Nah, ini tandanya dia asli. Jadi kalau ini tidak ada pas di senter, berarti dia palsu. Bisa jadi dia palsu. Nih. Ya, pemirsa bisa lihat lebih detail beginilah cara dari pegawai toko emas ini untuk mengidentifikasi apakah uang ini asli atau palsu dengan melihat ada tanda BI ketika digunakan alat ini. Alat apa ya namanya, Mbak Pia? Ini senter UV untuk mendeteksi uang palsu atau asli. Oh iya, jadi ini alat ini memang selalu berada di toko-toko emas yang ada di sekitar sini begitu? Ya, harus, karena kalau misalnya enggak kan bahaya juga. Uang palsu yang dibuat di Universitas Islam Negeri Makassar ini memang memiliki kualitas yang nyaris sempurna. Terlebih, peredaran uang palsu tersebut diduga telah beredar ke sejumlah daerah. Pastilah was-was, jadinya kan kita ragu untuk belanja. Kayak kalau saya kan orang awam yang seperti ini kan, tidak tahu membedakan, nggak tahu membedakan yang mana uang asli, mana uang palsunya. Harapan saya untuk pemerintah, gimana caranya supaya diusut terus yang mengedarkan itu, supaya masyarakat tidak resah lagi, karena ini sudah meresahkan masyarakat. Tak hanya dari kalangan pembeli, buntut dari peredaran uang palsu ini pun memantik kecemasan di masyarakat luas. Nah, transaksi jual beli inilah kita agak ragu dengan uang sekarang yang ada yang diserahkan ke kami dari pelanggan ke kami sebagai sales. Kenapa? Karena banyaknya beredar uang palsu dengan gosip-gosip yang kemarin yang ternyata gosip itu ternyata benar. Dan alhasil kami pasti meragukan dan sangat resah. Karena takutnya kami juga dapat komplainan nanti dari pihak kantor. Iya, kita yang ganti rugi. Iya. Cukup khawatir karena kita juga ada usaha kan yang notabene-nya penjualan itu orang-orang yang bayar kita tidak tahu apakah itu uang asli atau palsu, karena yang saya dengar sudah banyak juga yang tersebar, tapi ya semoga belum berdampak ke kita ini yang pengusaha-pengusaha. Beredarnya uang palsu di tengah-tengah masyarakat memang akan sangat berdampak. Selain negara yang akan tekor, tentu hal itu pun akan menyebabkan rakyat akan merugi. Bank Indonesia sebagai institusi yang memiliki otoritas mengeluarkan uang di negeri ini pun turut dibuat khawatir oleh sindikat pembuat uang palsu. Himbauan terhadap masyarakat untuk lebih memahami dan teliti akan ciri-ciri uang asli pun terus digaungkan. Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image. Nah, ini paling susah dipalsukan. Kepalsuan memang menyakitkan, seperti halnya uang palsu yang beredar di masyarakat luas. Gerak cepat untuk menumpas para pelaku sindikat pembuat uang palsu hingga ke akar-akarnya merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas.